Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, pada video ini saya akan membahas sedikit mengenai materi tentang sejarah demokrasi. Baik, kita akan menuju topik yaitu tentang definisi demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni demos yang artinya rakyat dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Istilah demokrasi mengacu pada pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun representatif atau perwakilan. Kata demokrasi pertama kali muncul pada masa politik dan filsafat Yunani kuno di negara-negara Athena. Dipimpin oleh Kristens, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Oleh karena itu, Kallisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Kemudian perkembangan singkat demokrasi. Paham demokrasi sudah berkembang sejak masa Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada masa Yunani kuno, demokrasi dilaksanakan berupa demokrasi langsung. Artinya, rakyat menjadi warga negara terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan negara. Hal ini tentu dilakukan karena jumlah penduduk Yunani kuno pada masa itu masih sedikit, sekitar 300.000 jiwa. Ketentuan menikmati demokrasi tidak berlaku untuk warga negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak yang tidak dapat menikmati demokrasi. Gagasan demokrasi mulai hilang ketika Eropa mengalami masa pertengahan. Pada masa ini terjadi praktik feodalisme di mana kekuasaan politik dipegang oleh para agamawan ataupun gereja. Demokrasi kembali muncul dengan adanya Piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Kemudian piagam ini menjelaskan bahwa Raja John mengakui dan menjamin beberapa hak-hak khusus bawahannya. Nah, selain itu, piagam ini mengatur dua prinsip, yaitu adanya pembatasan kekuasaan. Kemudian hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat dalam demokrasi. Yang pertama, Montesquieu. Montesquieu dari Prancis. Montesquieu mencetuskan teori politika atau unsur mengenai pembagian kekuasaan. Nah, teori ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan sebuah pemerintah harus dibagi ke dalam 3 lembaga, yaitu eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan undang-undang. Kemudian legislatif yang berwenang untuk membuat undang-undang. Kemudian yang ketiga itu adalah yudikatif, yaitu lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan menafsirkan undang-undang jika terjadi sengketa atau menjatuhkan sanksi bagi lembaga-lembaga. Nah, ada teori dari John Locke mengatakan bahwa semua manusia itu diciptakan setara, mempunyai hak hidup dan kemerdekaan, sehingga satu sama yang lain. Demokrasi juga melihat rakyat memiliki kedaulatan yang setara. Kemudian J.J. Rousseau. Menurut J.J. Rousseau, rakyat dapat mengadakan perlawanan menghadapi pemerintah jika tidak sesuai. Kemudian pemikiran-pemikiran ini kemudian mengalami munculnya demokrasi di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1776 diakui oleh Thomas Jefferson, sehingga mendapat pengaruh kuat dari tokoh ini. Kemudian sampai saat ini demokrasi sudah diadopsi oleh berbagai negara di dunia sebagai sistem pemerintahan. Kemudian awal demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia muncul sejak tahun 1913 saat para pemimpin organisasi Independence Party dan Gerakan Islam. Organisasi ini mengajukan tuntutan
bahwasanya pemerintah kolonial diberi kebebasan untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan politik. Usulan ini kemudian dipengaruhi oleh perwakilan kolonial dengan membentukkan Dewan Rakyat. Nah, dari semua yang saya bahas tadi, tentu kita sebagai rakyat Indonesia patutlah kita senantiasa menghargai apa itu demokrasi, mengetahui demokrasi, dan juga menjalankan demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dan sesuai dengan undang-undang yang ada dan yang sudah disepakati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.